Ohayo, konnichiwa, oyazumi, minasan. Selamat datang kembali di channel Nanime, channel yang akan membahas tentang rekomendasi-rekomendasi anime dan pastinya seru-seru. Ya, kali ini channel Nanime akan membahas tentang anime-anime isekai overpower yang wajib kalian tonton. Apa saja ke animenya? Mari kita menuju ke list yang pertama. Di list yang pertama ada anime Kaifuku. Anime ini bercerita tentang Kairuga, seorang yang memiliki kekuatan healing atau penyembuh. Karena itu ia diminta untuk menjadi anggota sihir kerajaan, tapi ia malah disiksa dan diperlakukan seperti hewan peliharaan di sana. Lalu ia pun mendapatkan kesempatan dan membunuh Raja Iblis dan mengambil jantungnya, dan ia menggunakannya untuk mengulang waktu, dan mulailah pembalasan dendam dari Kairuga. Bagi kalian yang suka dengan anime ecchi, pasti suka dengan anime ini karena banyak sekali adegan mantap-mantap di dalamnya. Jika penasaran, langsung saja tonton animenya. Di list yang kedua ada anime Tensei Setara Slime Dataken. Anime ini bercerita tentang Rimuru yang di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang Jonas berusia 35 tahun. Ia mati karena ditusuk oleh penjahat karena ingin menyelamatkan temannya. Kemudian ia terbangun di dunia isekai menjadi monster slime. Walaupun dia hanya monster slime, tapi dia memiliki kekuatan sihir yang sangat besar. Bahkan di cerita akhir light novelnya nanti, ia akan menjadi Raja Iblis terkuat yang ada di dunia isekai tersebut. Jika penasaran, langsung saja tonton animenya. Di list yang ketiga ada anime Kenja no Mago. Anime ini bercerita tentang Shinjiro Fudo yang di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang pegawai kantoran biasa. Ia mati karena ditabrak ketika ia ingin pulang bekerja. Lalu ia bereinkarnasi ke dunia isekai dan dia ditemukan oleh dua ahli sihir. Shin ini sangatlah ahli dalam masalah sihir. Hanya dengan melihatnya saja, ia sudah bisa menguasainya. Tapi kakeknya atau orang yang menemukannya lupa mengajarkan satu hal kepada Shin, yaitu ilmu bersosialisasi. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja tonton animenya. Di list yang keempat ada anime Overlord. Anime ini bercerita tentang Momonga. Dia adalah seorang gamers. Ketika game yang dia mainkan ingin ditutup oleh pemerintah karena suatu alasan, ia dan teman-temannya kemudian berkumpul untuk terakhir kalinya di dalam game. Tapi ketika ia ingin keluar atau lobby dari game itu, tiba-tiba terjadi kesalahan sehingga ia terjebak di dalamnya. Kemudian dia mengganti namanya menjadi Ain Zurugol, yaitu nama aslinya, dan memerintahkan bawahannya atau anak buahnya untuk menyebarkan nama itu, dengan harapan teman-temannya yang mungkin terjebak juga di dalam game itu bisa mengenalinya, agar mereka bisa berkumpul kembali di dalam game dan bersama-sama menemukan cara untuk keluar dari game itu. Apakah Ain bisa bertemu dengan teman-temannya? Jika penasaran, langsung saja tonton animenya. Di list yang kelima ada anime Mahoku Tensei. Anime ini bercerita tentang Rudas yang di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang pengangguran yang kerjaannya cuma colai. Bahkan ketika ayahnya meninggal, ia asik colai di kamarnya. Rudas ini mati karena ditabrak truk ketika ia sedang lari dari dekolektor. Kemudian ia terlahir kembali di dunia isekai, di mana di dunia isekai itu sihir benar-benar ada, tapi hanya segelintir orang yang bisa menggunakannya. Ternyata Rudas adalah salah satu dari orang yang bisa menggunakan sihir. Dia bahkan sangatlah ahli dalam masalah sihir. Hanya dengan belajar di buku saja dia sudah bisa menggunakan sihir tingkat atas. Karena itu ibunya pun menyewakan guru pribadi untuk Rudas agar
udah bisa menjadi penyihir yang lebih hebat lagi. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jika penasaran, langsung saja tonton animenya. Di list yang keenam ada anime Isekai Maoto Sauka. Anime ini bercerita tentang Sakamoto Takuma. Dia adalah seorang gamers yang sangat hebat. Ketika ia sedang bermain game, tiba-tiba muncul dua gadis dari layar gamenya dan mencium Takuma. Kemudian Takuma berpindah ke dunia lain, yaitu dunia Isekai. Di dunia isekai itu, Takuma berubah menjadi karakter yang ada di game yang dia mainkan, yaitu Raja Iblis bernama Diablo. Ternyata, dua gadis itu sedang melakukan sihir pemanggil untuk memanggil makhluk dari dunia lain untuk dijadikan budak. Tapi, karena sihir yang dimiliki Diablo sangatlah besar, malah sihir itu berbalik kepada mereka, dan merekalah yang menjadi budak dari Diablo. Anime ini memiliki genre ecchi. Bagi kalian yang suka dengan anime ecchi, langsung saja tonton animenya. Di list yang ketujuh ada anime Kenet and Magi. Anime ini bercerita tentang Kurata. Dia adalah seorang otaku yang sangat mencintai robot. Bahkan saking cintanya dia terhadap robot, dia sampai membuatkan kamar pribadi untuk koleksi robotnya. Kurata ini mati karena ditabrak mobil ketika ia habis pulang membeli robot. Lalu ia terlahir kembali ke dunia lain, yaitu dunia isekai sebagai anak kecil bernama Ernest. Di dunia itu robot dan sihir benar-benar ada dan digunakan untuk melawan monster-monster. Ernest ini sangatlah ahli dalam masalah robot. Dan dia juga memiliki kekuatan sihir yang sangat besar. Bahkan karena dia memiliki sihir yang sangat besar, dia sampai dinaikkan ke kelas SMA ketika berumur 9 tahun. Dan ketika berumur 12 tahun, dia berhasil mengendalikan robot dan dia berhasil mengalahkan monster tingkat atas yang bahkan puluhan orang dewasa saja tidak bisa mengalahkannya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jika penasaran, langsung saja tonton animenya. Oke, itu saja rekomendasi anime untuk kali ini. Terus tonton rekomendasi anime di channel Nanime ya. Sampai ketemu di video berikutnya.